Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini kita akan membahas terkait breaking news. Jadi ini adalah program baru yaitu Breaking News bersama David di mana aku akan memberikan info ter-up to date terkait kripto, AI dan teknologi di setiap pagi. Jadi teman-teman bisa follow TikTokku David_P_Putra buat dapat informasi terkait kripto, AI, teknologi setiap harinya. Nah, sekarang BTC masih dalam konsolidasi, di mana support kritisnya di 76.200. Meskipun Bitcoin naik di 13% di April, tapi ketika masuk Mei, dia dalam kondisi yang tertekan. Ada berita urgent yang wajib kalian ketahui. Pertama, Sui Unlock Alert, di mana ada 42 juta token yang akan dirilis ke pasar. Ini senilai 40,4 juta dolar. Ini bisa menciptakan tekanan jual signifikan di spot market. Jadi kalau kalian punya posisi di Sui, kalian harus pantau terus. Selalu pantau unlock schedule yang bisa dilihat di token unlocks atau vesting.io. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa stable dominance saat ini masih tinggi, itu artinya sama dengan risk off, jadi uang masih parkir. Kemudian geopolitik Iran, economic fury, di mana US sita 500 juta dolar aset kripto. Dan yang lebih menarik, Iran dilaporkan menerima Bitcoin sebagai payment transit fee di kapal Selat Hormuz. Dan saat ini Selat Hormuz masih dalam tekanan dan ini bisa bikin harga minyak cetak rekor 4 tahun dan risk appetite investor turun. Sehingga kripto bisa kena imbas sesaat. Kemudian Fed Jerome Powell habis masa jabatan di 15 Mei dan akan ada transisi kepemimpinan. 15 Mei ini adalah akhir jabatan dari Powell sebagai ketua Fed. Jadi market lagi cermat pantau sinyal transisi kepemimpinan minggu ini dan Fed hold rate dengan tone higher for longer. Ini salah satu tekanan utama ke semua aset kripto dan siapa penggantinya bisa jadi katalis besar buat pasar. Oke, teman-teman juga harus pantau event kalender di mana tanggal 1 Mei itu Sui Token Unlock dan tanggal 5 ada Konsensus Miami 26. Tanggal 11 Mei itu Pi Protocol 23 launch. Kemudian 15 Mei itu Powell habis masa jabatannya dan ini beberapa hal penting yang harus kalian ketahui di minggu ini. Pertama, Meta bayar creator pakai USDC di Solana dan Polygon. Jadi stablecoin udah masuk mainstream. Dan ini udah dimulai di Kolombia dan Filipina. Dan ini bukan sekedar berita kripto, ini sinyal bahwa stablecoin udah jadi payment rail di perusahaan Tier 1. Dan Meta pilih USDC karena kepatuhan kepada Genius Act dan framework MICA dan bukan USDT. Saat ini USDC market cap senilai 112 miliar dolar bersamaan dengan visa ekspansi settlement stablecoin ke 5 blockchain tambahan. Juga ada Solana Action Hand Card, ini raksasa kartu kredit Korea Selatan, udah mulai masuk. Selanjutnya juga ada Clarity Act, markup dijadwalkan Mei ini, tapi jendelanya masih sempit. Senator Loomis umumkan markup Clarity Act yang dijadwalkan bulan ini. Tapi ada 5 hurdle berurutan yang harus sesuai sebelum Senate recess mulai 21 Mei. Dan Galaxy Digital estimasi peluang Clarity Act jadi UU tahun ini itu 5/50. Jadi tanggal kritis lainnya teman-teman bisa pantau di deadline 18 Juli 2026 dan California Digital Asset Law berlaku pada 1 Juli 2026. Nah, Ethereum Glamsterdam yang bikin gas lebih murah dan teroutput 10.000 TPS, pre-fork narasi panas. Ingat Glamsterdam aku udah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa langsung pantau aja biar lebih ngerti terkait update-nya itu kayak apa sih. Kemudian narasi yang lagi dipantau CT, pertama agentic economy udah aku bahas, di mana konsensus Miami ada panel khusus untuk AI agent sebagai market partisipan. Ini bisa jadi naratif katalis besar. Kemudian juga ada KYI, beda dengan KYC teman-teman, ini proof kayak KTP buat AI agent. Kemudian Solana sebagai enterprise rail, di mana teman-teman udah tahu sendiri udah ada Meta, Western Union, Shopify, dan Shinhan Card tadi dari perusahaan kartu kredit Korea udah terlibat di ekosistem Solana secara langsung. Kemudian juga RWA Private Credit dan stablecoin sebagai payment rail. Nah, ini watchlist yang harus kalian pantau. P Network naik 11% weekly dan co-founder ke konsensus Miami, protokol 23 akan dipercepat. Tapi ini ada pola historis yang teman-teman harus ingat bahwa ini sering jadi sell the news setelah hype. Jadi pantau volume jelang event dan pertimbangkan exit strategi kalau kalian memang ada posisi. Dan stablecoin dominance saat ini di 311 billion dollar, uang masih parkir teman-teman. Jadi ketahuilah jangan terlalu ngambil resiko, kalian bisa nyimpen juga duit dalam bentuk cash, teman-teman, entah cash rupiah, teman-teman bisa simpen dulu dan selalu pantau outflow dari stablecoin ke altcoin sebagai sinyal rotasi. Kemudian ada RWA Private
kredit on-chain yang dulu cuma 5,5 billion dollar di awal 25, sekarang udah total marketnya mencapai 29,2 billion dollar di April 2026. Ini fokus shifting dari treasury ke private credit dan real estate, sehingga masih early untuk konten dan posisi. Oh iya, sebelumnya teman-teman harus tahu bahwa semua konten ini hanya untuk edukasi dan informasi, bukan saran investasi, jadi selalu lakukan riset mandiri sebelum kalian mengambil keputusan apapun. Kemudian informasi terkait AI dan tech yang perlu kalian ketahui bahwa Google saat ini udah invest 40 billion dollar di Anthropic dan ini adalah perang AI infrastruktur yang semakin mahal. Ini bukan sekedar betting, teman-teman. Ini sinyal bahwa perang AI infrastruktur sudah masuk ke tahap arm race. Modal yang dibutuhkan untuk compute AI frontier terus naik drastis dan untuk pelaku AI agent startup ini bisa jadi validasi sekaligus pressure. Dan Big Tech makin serius build mode sekarang. Kemudian Meta rilis Muse Spark, model AI terbaru yang diklaim melampaui lama sebelumnya. Jadi Meta baru aja ngerilis model AI terbaru yang namanya Muse Spark, teman-teman, dan ini jauh lebih capable daripada lama sebelumnya. Dan untuk pelaku AI agent dan developer, pantau cara Meta optimasi model ini. Ini bisa jadi foundation yang lebih efisien untuk use case, dan benchmark masih belum dikeluarin, jadi masih kita tunggu hasilnya gimana. Sekian dulu dari aku, teman-teman. Jangan lupa buat follow TikTokku David_P_Putra buat dapat informasi terupdate to date setiap harinya tentang AI, kripto, dan teknologi, dan akan ada video edukasi setiap harinya, mungkin sekitar 3-4 video. Dan sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.